Oke, baik yang di rumah, yang di sekolah, silakan dibuka filenya semuanya. File kartunya dibuka. Kartu kalian masing-masing, kalau yang ada dibuka. Ini biar nyambung ya, biar nyambung yang kemarin kita bahas juga. Ini yang punya kakak kelas kalian. Ini punya Kak Nabila ya. Judulnya efektivitas antara jajan dan bekal. Kalian nanti kalau misalnya mau bikin presentasi, ini tulis judul besarnya di sini. Kemudian kalian boleh kasih logo ya. Kasih logo Lab School mau di atasnya atau di bawahnya, terserah kalian mau dikasih di mana logo Lab School. Gitu ya. Cuma ini nggak ada sih, nggak ada logonya. Kemudian halaman keduanya latar belakang. Ini kalau template atau temanya atau cara buatnya boleh kalian mau dimanapun, mau di Canva, mau di PowerPoint, mau dari Canva ke PowerPoint, terserah kalian. Yang penting menarik. Mau full color, mau elegan, mau kayak gimana pun juga terserah kalian. Yang penting bisa terbaca, jelas, informatif, kayak gitu ya. Nah, ini latar belakang. Latar belakang itu isinya yang pertama tentang hal-hal umum mengenai karya tulis kalian. Dia ngomongin tentang keinginan siswa untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan, pastinya berubah. Mengetahui perbandingan antara orang itu jajan atau dengan bekal ketika dia ke sekolah. Dan tanggung jawab mengolah keuangan. Kemudian mengetahui bagaimana efektivitasnya. Lebih efektif jajan atau lebih efektif bekal. Nah, itu jadi pertimbangan sehingga menjadi latar belakang penulisan karya tulis kalian. Jadi latar belakang itu alasan ya. Alasan kenapa kalian memilih judul itu, alasan kenapa tema tersebut penting untuk dibahas. Jadi latar belakang yang tadinya 1 lembar atau 2 lembar hanya cukup dengan 1 atau 2 kalimat aja yang kira-kira bisa kalian jelaskan ke penguji nanti. Begitu kira-kira. Kemudian rumusan masalah ditulis semuanya ya. Jadi ditulis semuanya, dimasukkan agar ini nanti, ini kan berupa pertanyaan. Ini harusnya ada tanda tanyanya di sini nih, harusnya ada tanda tanya, cuma ini enggak ada. Karena berupa pertanyaan kan kalau rumusan masalah. Kalian masukin semua di situ, rumusan masalah, dari mulai apa itu, bagaimana, pengaruh, lebih baik mana, gitu. Kemudian batasan masalah. Ini juga dimasukkan ya, batasan masalah dan teknik pengumpulan data. Kalian misalnya dari internet, dari studi pustaka, kualitatif, kuantitatif, kalian masukkan di situ. Batas masalahnya kalian misalnya hanya ingin mengetahui efektivitas jajan dan bekal di kalangan siswa kelas 9 SMP Lab School. Nah, itu kan dibatasi ya. Jadi dia tidak terlalu umum. Tujuan penelitiannya juga dikasih tahu. Tujuan penelitiannya apa? Untuk mengetahui misalnya apa itu jajan, untuk mengetahui bagaimana manfaat jajan, bekal, untuk mengetahui pengaruh, untuk mengetahui efektivitasnya,
untuk mengetahui bagaimana cara pelajar mengolah keuangan. Tujuan penelitian kalian yang ada di kartul kalian dimasukin di sini. Nah, ini masuk ke pembahasan. Dia memberi pembahasan di sini apa itu bekal, apa itu jajan, apa itu kantin. Nah, ini dijelaskan secara umum aja nih. Secara umum penjelasannya. Bekal itu apa sih? Jajan itu apa sih? Kantin itu apa? Kantin itu adanya di mana? Dan seterusnya. Manfaatnya apa nih dari bekal, dari jajan, dari kantin? Pokoknya pembahasan kalian yang ada di landasan teori, kalian masukkan di sini. Jadi bekal itu manfaatnya memenuhi kebutuhan, jajan itu mengurangi keterlambatan, mengurangi beban, kantin itu mengajarkan tanggung jawab, etika, kebersihan, dan seterusnya. Nah, kekurangannya apa dari mereka, dari bekal, dari kantin, dari jajan itu apa sih kekurangannya kalau ada di sekolah? Nah, ini kalian bisa lihat di sini ya kekurangannya. Nah, nanti kalian akan agak lama di sini. Harusnya. Kalian menjelaskannya agak lama di sini karena kalian menjelaskan data. Nah, puyeng kan ini kalau misalnya kalian nggak tahu kartul kalian yang mana dan kalian ngerjain apa. Kalau misalnya tiba-tiba ada data ini, kan puyeng ya. Pusing lihatnya, lihat angka gitu. Tapi kalau kalian punya catatan kecil, pas sidang kalian boleh punya catatan kok. Boleh punya catatan kecil di buku kalian, di binder kalian, atau di mana terserah kalian. Jadi kalian bisa lihat di situ. Apalagi kan sidangnya online ya. Jadi kalian bisa taruh di bawah. Kalian bisa lihat. Kalian jelasin nih, ini tanda panah ini apa maksudnya. Tapi ini terserah ya, kalian mau bikinnya seperti apa, ini hanya contoh aja. Uang jajan, terpakai uang jajan, sisa uang jajan, dari uang jajan yang diberikan, digunakan untuk apa saja, berarti kegunaan uang jajan. Ini sebenarnya bentuknya pertanyaan-pertanyaan. Kalian misalnya bisa menjelaskan nih, ini kan ada warnanya tuh, ada biru, ada hijau. Misalnya 2% dari sekian banyak orang, misalnya berapa orang ini, menjawab membawa uang jajan sebesar 12.500. Terus 2%-nya lagi jarang diberi uang jajan. 12% mana kuning tuh. Membawa uang jajan 20.000. 13% membawa uang jajan 25.000. 17% membawa uang jajan 30.000. Terus 10% membawa uang jajan 40.000. Dan kebanyakan 44% membawa uang jajan sebesar 50.000. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya bahwa misalnya gitu, kalian jelasinnya gitu. Bahwa di SMP Lab School Jakarta, siswa-siswi lebih banyak membawa uang jajan sebesar Rp50.000. Dikarenakan hal ini untuk menunjang kebutuhan para siswa-siswi yang disesuaikan oleh orang tuanya masing-masing. Jadi kalian boleh berinterpretasi opini di situ, di data ini. Kenapa sih anak lab school misalnya banyaknya mau uang jajan tuh 50.000 pada waktu itu ya, pada waktu 2019 ini. Kenapa sih bawa uang jajan 50.000? Oh mungkin karena jajanan di kantinnya mahal. Oh mungkin karena mereka memang secara ekonomi cukup untuk membawa uang segitu. Kalian bisa jelasin kayak gitu ke pengujinya. Terus misalnya nih, Bapak Ibu, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana anak lab school atau siswa-siswi lab school memakai uangnya. Ada yang tersisa itu sebesar 68%. Sebesar 30%, misalnya siswa-siswi lab school menghabiskan uang jajannya. Dan sebesar 2% tidak sama sekali, karena jarang dikasih uang jajan. Berarti maksudnya se-lab school itu berarti ada loh. 2% itu berarti kan menyumbang ya, menyumbang angka. Artinya ada orang yang jarang dikasih uang jajan. Mungkin karena sekolahnya dia bawa bekal terus gitu.
dan dijemput, diantar, dijemput. Jadi ibunya rasa atau orang tuanya rasa nggak perlulah bawa uang jajan gitu. Nah, ini data, ini perlu disampaikan kepada audiens atau kepada penguji kalian. Kemudian gitu, kalian jelasin gitu. Dari uang jajan yang diberikan digunakan untuk apa saja? Sebanyak sekian persen digunakan untuk, sebanyak sekian persen. Kalian misalnya datanya tentang prestasi ya, misalnya pengaruh game online lah terhadap prestasi. Misalnya sekian persen siswa-siswi lab school yang saya berikan angket sebagai responden itu menjawab misalnya suka sekali dengan game online. Sedikit misalnya hanya 3% yang tidak suka dengan game online. Kalian boleh paparkan itu sesuai dengan data ya. Pokoknya semuanya harus sesuai dengan data dan sifatnya ilmiah. Gitu. Ya. Ini pokoknya di sini biasanya banyak bicara lah di sini karena ngomongin data. Lanjut ke slide selanjutnya juga masih ngomongin data. Kalau nggak cukup satu slide berarti 2 slide. Kalau nggak 3 slide. Tergantung kebutuhan. Nah, kesimpulan. Berdasarkan presentasi yang saya ungkapkan atau saya berikan dan berdasarkan penelitian saya, akan disimpulkan bahwa meski bekal lebih efektif berdasarkan kajian teori yang ditulis, pada kenyataannya pelajar di SMP Lab School Jakarta khususnya kelas 9 lebih memilih jajan dengan alasan praktis, variatif, mereka mengeluh dengan banyaknya bawaan, termasuk bekal yang menjadi beban, ditambah sibuknya kegiatan para pelajar di sekolah. Sarannya untuk sekolah, pertahankan fasilitas yang sudah ada meskipun kantinnya masih menjadi atau masih berbarengan ini dengan SMA. Jadi kantin itu di bawah sama SMA bareng. Untuk pelajar, tetap menjaga pola makan, menjaga kebersihan, dan menjaga kebersihan kantin khususnya. Cukup, terima kasih. Udah. Nah, estimasi presentasi itu hanya cukup 10 menit. Dan itu udah lama banget. Nah, normalnya biasanya 5 menit, 6 menit, 7 menit selesai. Gitu. Nanti kalian latihan di rumah, di depan kaca, di depan orang tua, di depan adik. Gimana nih presentasi saya bagus nggak gitu? Presentasi aku bagus nggak, mah, Pak? Coba dengerin gitu. Gitu. Nanti mereka bisa ngasih masukan orang tua kalian atau kakak kalian atau adik kalian bahkan. Terserah kalian di rumah punyanya siapa. Ya. Intinya presentasi itu adalah media aja sih sebetulnya. Ini PowerPoint ini sebagai media penyampai pesan yang membantu kalian untuk berbicara. Gitu. Kalian boleh kok punya catatan-catatan kecil di setiap slide ini. Kalian mau jelasin apa? Ini kan hanya misalnya 3 kalimat. Kalian mau buat panjang lebar, kalian mau ngomong apa, kalian bisa tulis, bisa catat. Nah, maksud saya sekarang kalian kan lagi buka karya tulisnya. Kalian bisa mengira-ngira hal apa saja yang bisa masuk di tiap slide kalian gitu. Itu ya. Yang di rumah boleh langsung buka laptopnya karena memang lagi depan laptop semuanya ya. Buka PowerPoint maksud saya. Kalau enggak Canva-nya. Kalau enggak kalian mau nulis konsep dulu di kertas juga boleh. Kira-kira bab satunya apa, bab 2-nya apa. Boleh. Gitu ya. Kira-kira untuk penulisan presentasi kalian di karya tulis.